الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل رسل الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Kesyukuran juga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Dan salah satu tentunya bentuk dari sayang Allah itu adalah taufik, hidayah yang diperuntukkan kepada hamba-hambanya sehingga kita sebagai hamba Allah dengan taufik dan petunjuk tersebut dimudahkan untuk mengerjakan satu amal saleh yang diridainya. Dan tentunya salah satu dari amal saleh itu adalah tadabburul Quran, mentadabburi kitab sucinya, sehingga akan kita tahu dan pahami muradullah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan melalui kitab suci ini kepada kita. Yang mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan ini salah satu dari amal terbaik yang kita lakukan dalam setiap mingguan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, nur bagi bumi, dan petunjuknya, sunnahnya menjadi cahaya dalam kehidupan kita, penerang dalam kegelapan, yang mudah-mudahan semua kita insyaallah istiqamah di atas sunnahnya sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayat kita pada malam ini di ayat yang ke-71 dari surah kita, surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Pada ayat-ayat kita yang lalu sekalian,
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di ayat-ayat tersebut ya keadaan kaum munafikin serta ancaman siksa yang tentunya menanti mereka. Dan di ayat yang kita akan pelajari malam ini, seperti biasa kebiasaan Al-Quran selalu menyandingkan uraian dengan sesuatu yang sejalan dengan uraian yang lalu, atau bertolak belakang dengannya. Karena itu Al-Quran salah satu istilah yang diperuntukkan kepada Al-Quran adalah al-mathani. Ya, al-mathani itu memang secara makna sesuatu yang berulang-ulang. Dan salah satu contoh juga kata para ulama kenapa Al-Quran itu dikatakan al-mathani, ya, sebab dia selalu menjelaskan kepada kita kalau kita ke dua sifat yang bertentangan, ya. Ketika Allah menjelaskan kebaikan, pasti di sesudahnya Allah akan menjelaskan keburukan. Bila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka dan penghuninya, maka biasanya di sesudahnya Allah akan menjelaskan surga dan orang-orang juga yang berada di dalamnya. Bila Allah bicara tentang orang-orang yang beriman, maka biasanya sebelum atau di sesudah ayat itu bercerita tentang orang-orang kafir. Dan itu salah satu makna dari Al-Quran itu adalah al-mathani. Dan di ayat kita ini, Pak, Allah akan menjelaskan kepada kita tentang sifat dan hakikat batin orang-orang yang beriman. Yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dalam ayat-ayat ini. Setelah tadinya bicara tentang sifat, ya, dan perilaku orang-orang munafik, di mana dalam ayat-ayat yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik, baik laki atau perempuan, ba'duhum min ba'din, sebahagian mereka adalah dari sebahagian yang lain. Nah, yang kita sudah jelaskan, sekalipun mereka berbeda generasi, tapi antara satu dengan yang lain itu hakikatnya sama. Kemudian ulah mereka juga sama dari dulu, sekarang, dan akan datang, mirip. Menyuruh orang berbuat mungkar dan mencegah orang dari kebaikan. Lalu kata Allah, yaqbiduna aydiyahum. Ya, ini kinayah dari bakhil. Mereka pelit, tidak suka membantu, tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu mereka dihukum oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik. Lalu setelah itu Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang munafik itu, baik laki perempuan, serta orang-orang kafir, ya, diperuntukkan bagi mereka nanti neraka jahanam yang mereka akan kekal di dalamnya. Lalu Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang berterusan. Keadaan mereka itu, kata Allah, itu sama dengan keadaan orang-orang sebelum mereka yang kondisinya lebih kuat, ya, seperti kaum Nabi Nuh, seperti kaum Ad,
seperti kaum Tsamud, kaum Ibrahim, dan penduduk Madian, dan juga Al-Mu'tafikat, negeri-negeri yang dijungkir balikkan oleh Allah karena bejatnya penduduk negeri tersebut, yaitu orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Lut alaihissalam. Nah, setelah menjelaskan seperti ini, sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang-orang beriman, ya, karakter mereka, juga perbuatan-perbuatan mereka dan janji Allah untuk mereka. Karena itu Allah mengatakan wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki, wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan. Apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka menjadi penolong-penolong bagi sebahagian yang lain. Jadi ba'duhum awliya'u ba'd. Beda dengan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah di ayat yang kita pelajari, yaitu apa kata Allah? Wal munafiqun al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Tapi kalau bicara tentang orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, bukan ba'duhum min ba'din. Tapi sebahagian mereka menjadi penolong-penolong bagi sebahagian yang lain. Yang kata para ulama, ba'duhum awliya'u ba'din yuwali ba'duhum ba'da. Ya, antara satu dengan yang lain itu saling tolong-menolong. Mahabbatan, didasari oleh rasa cinta. Wa nusratan, ya, sokongan. Ta'awunan, bantuan, dan sebagainya. Jadi begitulah sampainya hubungan antara orang beriman, ya, satu dengan yang lain di antara mereka, baik dari kalangan lelaki atau kalangan perempuan. Ini ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang mereka orang-orang yang beriman, yang tentu kita katakan tadi berbeda dengan orang-orang munafik sekalian, yang kata Allah ba'duhum min ba'din, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Ya, sekalipun mereka satu sifat, ya, satu karakter dan sebagainya, akan tetapi ya itu tidak sampai kepada derajat muwalah, ya, seperti yang disifati oleh orang-orang beriman. Jadi kalaupun nampak mereka seragam, seirama, sepakat, ya, orang-orang munafik itu antara satu dengan yang lain, kata ulama, wadzalika fil lisani faqat. Itu hanya ada dalam lisan mereka saja. Tapi intinya dalam kenyataan dan hati mereka itu, ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, seperti orang beriman. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang munafik, ya, manisnya lisan mereka terhadap orang-orang kafir dari kalangan Yahud, ya, di surah Al-Hasyr itu, ya, di surah Al-Hasyr itu, apa kata orang-orang munafik terhadap orang-orang Yahudi tersebut? Ya, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Bila kalian keluar, maka kami akan keluar bersama kalian. Wa la in qutiltum lanansurannakum. Bila kalian diperangi, kami akan membantu kalian.
Tapi semua itu hanya lisan, kenyataan tidak. Apa kata Allah? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menduga bahwa mereka itu bersatu dalam kekuatan, tidak. Akan tetapi hati mereka itu adalah pecah. Itu orang-orang munafik. Jadi tak sampai keadaan mereka itu ya dalam kenyataan dan hakikat yang sebenar-benarnya kepada derajat muwalah, ya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman. Jadi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Baik. Itu sisi dalam mereka, orang beriman. Yang sudah kita bandingkan tadi dengan sisi dalam orang-orang kafir. Baik, orang-orang munafik. Bagaimana kalau keperbuatan? Nah, kita tengok. Di sini apa kata Allah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman, ya, baik laki atau perempuan yang disebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada tauhid, mengajak kepada ibadah, mengajak kepada salat, mengajak kepada birrul walidain, mengajak kepada menghormati tamu, mengajak untuk menghargai tetangga, dan sebagainya. Ya, kebalikan dari orang-orang munafik, ya'muruna bil munkar. Ya, mereka malah mengajak kepada kemungkaran. Sedangkan orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka mencegah seseorang dari kemungkaran. Ya, mencegah seseorang dari kebatilan. Sebaliknya orang-orang munafik tidak. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Justru mereka menghalau orang dari kebaikan, mencegah orang dan menghalang-halang orang dari tauhid. Ya, wa yanhauna 'anil munkar. Baik. Jadi bila orang munafik, Bapak sekalian, di ayat kita sebelumnya dikatakan oleh Allah mereka menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah orang lain daripada yang ma'ruf, kebaikan. Sementara orang-orang beriman itu kebalikannya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya, ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah satu amalan yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok di dalam ayat di surah Ali Imran yang pernah kita pelajari sekalian, justru amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ciri dari umat yang terbaik baru dikatakan beriman kepada Allah. Apa kata Allah di ayat tersebut? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat, ya, yang diutus kepada manusia. Lalu kenapa mereka dianggap sebaik-baik umat oleh Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab satu, kalian ya mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf dan mencegah orang lain supaya meninggalkan yang mungkar. Baru perkara kedua, wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara hakikat sekalian, tu'minuna billah ini yang paling tertinggi, ya, karena tanpa iman kepada Allah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak bernilai apapun di sisinya.
Akan tetapi didahulukan seperti di ayat kita nih, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, termasuk juga di ayat Ali Imran yang kita sebutkan tadi. Alasannya kata ulama, sebab beriman kepada Allah itu baru bisa ada Bapak sekalian bila ada usaha al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, munculnya orang-orang beriman kepada Allah itu didahului oleh amar ma'ruf nahi munkar. Baik, inilah kenapa didahulukan dia di sini menjadi sifat orang yang atau menjadi usaha dari orang-orang yang beriman, ya. Kemudian wa yuqimunas shalah. Di samping itu juga mereka senantiasa mendirikan salat. Yang kata para ulama tafsir kita, ya, baik salat sunnah atau salat wajib, yuqimuna, mereka tunaikan dia secara baik dengan melengkapi semua syarat dan rukunnya dan berkesinambungan, ya, dan berkesinambungan. Berbeda dengan orang-orang munafik yang disebutkan di ayat sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Nasullah. Justru mereka melupakan Allah. Ya, tidak ada salat. Kalaupun ada salat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu hanya dalam bingkai saja, Pak, dalam kerangka saja, dalam zahir saja. Yang pada hakikatnya mereka itu ya bukan salat. Karena mereka salat bersama orang-orang beriman hanya untuk memuaskan mata orang beriman saja, supaya mereka dianggap orang-orang muslim. Tapi pada intinya mereka bukan orang-orang yang menunaikan salat. Justru dalam salat itu mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian wa yu'tunaz zakah. Orang-orang beriman itu senantiasa menunaikan zakat. Ya, dan zakat di sini Bapak sekalian, kata para ulama sifatnya umum. Ya, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah atau infak wajib atau infak sunnah. Ini sifat orang-orang beriman. Sedangkan orang munafik, apa kata Allah tentang mereka di ayat sebelumnya? Wa yaqbiduna aydiyahum. Ya, mereka genggamkan tangan-tangan mereka menunjukkan pelit. Tidak ada zakat, tidak ada sedekah, tidak mengeluarkan bantuan. Kalaupun mereka membantu dengan keterpaksaan. Kalaupun mereka membantu menginginkan balasan. Dan seterusnya. Lalu kata Allah, orang-orang beriman itu wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Inilah mabda' mereka, kata para ulama. Inilah isi hati mereka. Inilah ujung dan pangkal mereka. Ya. Setiap perbuatan yang mereka lakukan, ta'atullah, ta'atur Rasul. Setiap sesuatu yang mereka hindari dan jauhi, ta'atullah, ta'atur Rasul. Inilah hakikat orang beriman. Mereka salat karena taat kepada Allah. Mereka puasa karena taat kepada Rasulullah. Mereka birrul walidain, juga demikian, ta'atullah wa ta'atur Rasul. Mereka berjihad, ta'atullah, ta'atur Rasul. Mereka jauhi segala yang haram. Ya, mereka jauhi segala yang haram dari makanan. Ya, bukan karena mereka tidak berkeinginan kepada makanan itu, tetapi mereka jauhi itu, ya, karena memang ta'atullah, ta'atur Rasul. Beda dengan orang-orang munafik, nasullaha wa nasiyahum. Ya, mereka adalah orang yang senantiasa melupakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang beriman, ta'atullah wa ta'atur Rasul. Baik, kalau orang-orang munafik dihukum Allah, ulaika humul fasiqun. Ulaika hum al-fasiqun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Sementara apa kata Allah bagi orang-orang beriman? Ulaika sayarhamuhumullah.
Mereka-mereka orang-orang yang disebutkan tadi sekalian, ya baik laki atau perempuan dari kalangan beriman, sayarhamuhumullah. Pasti mereka akan ya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir beliau, sin bahwa sekalian sayarhamuhumullah. Sin dalam ayat ini kata ulama litahaqquqir rahmah, menunjukkan pastinya orang-orang yang disebutkan oleh ayat ini dari orang-orang beriman tadi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia mereka apalagi nanti di akhirat mereka sekalian. Sayarhamuhumullah. Mereka-mereka itulah orang-orang yang pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika sayarhamuhumullah. Ulaika, ya, ulaika mereka-mereka itu. Nah, ini menunjukkan apa kata ulama, tingginya martabat mereka, Pak. Ya, tingginya martabat mereka di sisi Allah. Ulaika mereka-mereka itulah, ya, sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Ya, aziz, Maha Mulia. Ya, aziz, Maha Kuat. Nah, karena itu kata para ulama, azizun bi an yumkinu bima yattasifu bihadhihi sifat. Ya, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha Kaya, Maha Mulia. Ya, sehingga dengan kemaha keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang beriman, baik laki atau perempuan, yang mereka akan mendapatkan kasih sayangnya. Kemudian hakimun, Allah itu Maha bijaksana. Ya, orang-orang munafik dihukum oleh Allah sebagai orang-orang fasik dengan kebijaksanaan Allah tentunya. Dan Allah juga hakimun, Maha bijaksana, memberikan balasan yang setimpal ya dari usaha orang-orang yang beriman, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Kata para ulama sekalian, 4 ya perilaku dari orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini adalah faktor-faktor kata ulama, atau 4 faktor kata ulama kita sekalian, yang apabila kita sifati 4 perkara ini, maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan bumi ini kepada kita. Ya. Dan itu dijelaskan Allah di ayat yang lain. Alladzina immakkannahum. Ya, orang-orang yang telah kami kuasakan dunia ini kepada mereka. Mereka menjadi negara, menjadi penguasa dunia. Kalimat mereka didengar. Ya, kalimat mereka didengar. Kekuatan mereka ditakuti, kehebatan mereka disegani. Itu ya. Alladzina immakkannahum. Apa kata Allah? Aqamus shalah. 1, syaratnya mereka mendirikan salat. Di sini disebutkan Allah wa yuqimunas shalah. Wa atuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Kata Allah. Ya, wa amaru bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi disebutkan di situ 4 perkara yang kata ulama bahwa asbabut tamkin. 4 amalan nih kata ulama
ini salah satu usaha dari seseorang, ya, dari kita kaum muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan berupa penguasaan dunia, ya, di tangan kita sekalian. Akan tetapi bila orang-orang Islam, ya, bila orang-orang Islam, ya, bermasalah mereka dengan salatnya, ya, tidak mereka tunaikan salat sekalian, tidak mereka tunaikan zakatnya, mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada Rasul. Maka bila ini, ya, bermasalah, tidak sempurna mereka lakukan, maka mereka tidak akan menjadi penguasa dunia yang disegani. Akan tetapi mereka akan terzalimi. Mereka akan mendapatkan gangguan di sana sini dan segala macamnya, seperti keadaan kita kaum muslimin sekarang sekalian, yang kata para ulama betul-betul berada, ya, di satu kerendahan yang tidak dihargai oleh umat manapun saat ini. Kenapa? Kita tidak salahkan orang-orang kafir sekalian. Kita tidak salahkan mereka. Tapi yang kita salahkan kita kaum muslimin. Karena wasailut tamkin, kata ulama. Karena faktor 4 perkara, ya, yang dijanjikan oleh Allah bila kita pegang dia, ya, itu bermasalah, cacat, ya, dalam pandangan Allah. Betapa banyaknya kaum muslimin sekarang ini yang tidak salat. Ya, kita bicara bukan tak khusyuk salatnya. Ya. Mereka yang meninggalkan salat seolah-olah salat itu tidak wajib. Ya. Betapa banyak dari kaum muslimin sekarang ini yang tidak menunaikan zakatnya. Ya. Dan itu nampak dari kehidupan orang-orang Islam yang hidup kebanyakannya di bawah garis kemiskinan. Itu pertanda karena zakat mereka tidak produktif. Baik. Itu baru bicara 2 hal, aqimus shalah wa yu'tunaz zakah. Belum lagi kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang-orang yang konsisten dalam amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan masuk penjara, akan dihalangi, kalimat mereka akan langsung diblok dan sebagainya. Bagaimana, ya, keadaan seperti ini, ya, Allah mau serahkan ke mereka dunia, itu tidak akan mungkin. Subhanallah. Tapi intinya sekalian, inilah apa kita katakan tadi, sifat dan ciri-ciri orang-orang beriman yang kita bilang tadi sangat bertolak belakang dengan sifat orang-orang munafik yang kita sebutkan di ayat kita sebelumnya. Baik. Bila di ayat kita sebelumnya sekalian Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik itu neraka jahanam yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah yang sudah menjadi cukup. Ya, cukuplah itu bagi mereka, kata Allah. Kemudian Allah laknat mereka. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Baik. Apa janji Allah kepada orang-orang beriman sekalian? Kata Allah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan orang-orang beriman dari kalangan perempuan, jannatin, ya, taman-taman surga. Bukan satu taman, tapi jannat. Ya, jannat. Jamak sekalian. Yang bila kita tengok itu di hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita dalam salah satu hadis sahih, jannatani min dhahabin, ya, aniyatuhuma wa ma fihima,
wa jannatani min fiddatin aniyatahuma wa ma fihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga-surga yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman itu, ya, jannatani, ada dua surga, bukan satu, ada dua surga yang semua itu terbuat dari emas. Subhanallah, min zahab. Ya. Aniyatuhuma, cawan-cawannya, peralatan-peralatannya, ya, wa ma fihima, dan segala perlengkapan yang ada di dalamnya semua terbuat dari zahab, emas. Dan wa jannatani, kata, dan ada dua surga lagi kata Allah, min fiddah, yang itu terbuat dari perak, Pak. Baik peralatannya dan seluruh isinya. Subhanallah. Jadi bukan jannah. Karena itu kata Allah di Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ada dua surga yang diperuntukkan bagi mereka yang takut akan keagungan Tuhannya. Ada dua surga. Kemudian di sesudahnya lagi, wa min dunihima jannatan. Ya, selain dari dua surga yang disebutkan pertama, wa min dunihima, selain itu ada dua surga lagi. Jadi bukan satu jannah, tapi jannah. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang semua surga-surga itu sekalian, taman-taman itu, mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Al-anhar, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad, ya, fiha ma'un ghairu asin, ya, wa'idal apa kata Allah, fiha mimma'in ghairi asin, ada air tawar yang tak berubah, ya. Kemudian apa kata Allah, surga anharun, ya, anak sungai-sungai, min labanil lam yataghayyar ta'muh, kata Allah, atau sungai yang apa, isinya itu laban yang tak akan berubah rasanya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir, ya, mengikuti kehendak penghuninya. Apa kata Allah, wa khamrin ladzatil lisyaribin. Begitu juga ada sungai yang airnya adalah khamar, tapi begitu lezat dirasakan oleh peminumnya. Wa asalim musaffa, kata Allah. Dan ada juga anak sungai itu yang memang isinya adalah madu yang sangat bening. Itulah yang mengalir, Bapak sekalian, sesuai dengan yang diinginkan oleh penghuninya. Lalu kata Allah, khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa masakina tayyibatan, dan di dalam surga itu ada masakin, ya, ada tempat tinggal, ya, ada kamar-kamar, kata Allah, tayyibah, yang sangat baik dan indah, fi jannati aden, ya, di dalam surga-surga Adan. Adan itu secara lughah, kata para ulama, adalah menetap, Pak, mustaqir. Ya, karena itu kata ulama, jannatu adenin ay jannatu iqamah. Artinya mereka akan tinggal lama di sana tanpa pindah, ya, tanpa dipindahkan. Kenapa? Karena menyenangkan, tidak ada jenuh, tidak membosankan, sehingga mereka nyaman terus-menerus tinggal di surga Aden tersebut. Lalu kata Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Nah, selain dari surga-surga yang dijanjikan kepada mereka, yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai yang bermacam-macam, kemudian tempat tinggal yang baik, menyenangkan, yang mereka tidak ingin keluar dan diganti dari apa yang mereka sudah rasakan.
Selain dari itu semua, waridwanum minallahi akbar. Mereka juga akan mendapatkan puncak dari segala nikmat yang kita inginkan. Itulah dia ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kata Allah, ridha dari Allah ni akbar, lebih besar, lebih agung, lebih dahsyat dari apa-apa yang disebutkan sebelumnya sekalian. Yang kata sebahagian ulama, bahwa keridhaan Allah yang besar itu, ya, waridwanum minallahi akbar, ay akbar minal jannah, ya, lebih besar dari surga. Subhanallah. Maka ini sesuai dengan salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, begitu juga Imam Muslim, Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya sekalian, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli jannah. Nanti kalau penduduk surga itu sekalian, yang mudah-mudahan kita masuk di dalamnya insyaallah, telah masuk mereka semua ke dalam surga, telah mereka nikmati hidangan-hidangan surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian Allah pun berkata dan berbicara kepada mereka. Apa kata Allah? Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, kata Allah. Lalu orang-orang yang di dalam surga pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu biyadik wal khairu baina yadaik. Inilah sambutan penghuni-penghuni surga nanti terhadap sapaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka di dalamnya. Lalu kata Allah, hal raditum, apakah kalian telah ridha, telah puas dengan apa yang kalian nikmati saat ini? Kata Allah. Apa kata orang-orang beriman saat itu sekalian? Wa ma lana la narda ya rabbana. Bagaimana kami tak berpuas hati wahai Tuhan kami, kata mereka. Wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Engkau telah anugerahkan kepada kami apa yang tak pernah engkau anugerahkan kepada orang-orang sebelum kami. Kata penghuni surga sekalian. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka setelah mendengar jawaban mereka yang menunjukkan puasnya hati mereka? Ala u'tikum afdalu min dzalik, kata Allah. Mau enggak kalian kuberikan yang lebih terafdal dari apa yang kalian rasakan sekarang ini? Subhanallah. Wa yaqulun, penghuni surga saat itu berkata, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Ya Tuhan kami, memang masih adakah yang lebih terafdal dari apa yang kami rasakan ini? Ya subhanallah. Orang-orang surga mengira itulah yang paling terindah. Tapi ternyata Allah menawarkan sesuatu yang lebih terafdal darinya, dari apa yang mereka nikmati. La yabghuna anha hiwala, kata Allah. Mereka itu tak pingin lagi dapat ganti yang lain dari apa yang mereka sudah rasakan, Pak. Tapi ternyata Allah masih menawarkan yang lebih baik dari apa yang mereka sudah puas menerimanya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, ya, fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kuhalalkan atas kalian keridhaanku, dan aku tidak akan pernah murka setelah ini kepada kalian. Ternyata waridwanum minallahi akbar, yang lebih dahsyat, yang lebih besar,
dari surga dan seluruh kenikmatannya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah lagi Allah murka kepada mereka setelah itu. Inilah yang selalu kita mintakan, yang kata para ulama, permintaan teragung kita kepada Allah itu yaitu ridha Allah. Ya, apa kata kita setelah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita minta dalam doa kita, Pak. Kita bermohon kepada Allah, ya, agar dikaruniakan keridhoannya dan surganya, dan berlindung kepada Allah dari kemurkaannya dan nerakanya. Nah, inilah 4 permintaan teragung seorang muslim mukmin kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baik. Karena kata para ulama, kenapa keridhaan Allah nih sekalian paling teragung dari segalanya? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi Pak, kalau kita contohkan dalam kehidupan kita di dunia ini, bisa jadi ada orang tertentu, ya, memberikan kepada kita satu anugerah yang banyak. Ya, dia berikan satu pemberian kepada kita. Tapi dalam hatinya ada ganjalan, ada ketidakpuasan dalam hatinya. Walau banyak yang dia berikan, tapi hati dia tak puas ke kita. Ada ganjalan, ada hambatan di hatinya, menunjukkan kurang senang terhadap kita. Walau dia tetap beri. Nah, tentu bagi kita yang menerima pun, ya, sebanyak apa kita dapatkan dari seseorang, bila orang itu tak puas hati ketika memberikannya, tak ridho dalam bahasa agama, ya tentu itu tidak membuat kita senang. Sementara terkadang sekalian, sangat kecil yang diberikan seseorang kepada kita, tapi orang tersebut sangat puas hatinya, dan kita yang menerima pun sangat senang batinnya. Ini langsung, ya, akan menjadi satu pemberian yang akan terus menerus. Ya, kita ingat, akan kita jaga pemberian itu. Kenapa? Karena walau sekecil apapun dia, tapi pemberinya puas hatinya, Pak. Yang menerima pun senang batinnya. Berbeda dengan yang tadi. Banyak dia berikan, tapi ada ganjalan di hati. Tentu itu akan berpengaruh kepada si penerima. Bahkan di antara ulama tafsir, ada yang mengatakan, waridwanun, tanwin yang ada di dalam ridwan nih, Pak, ya, menunjukkan taklil, menunjukkan sedikit. Jadi sesedikit apapun keridhaan Allah itu kita rasakan sekalian, itu lebih berharga dari apapun. Makanya apa kata Sya'rawi rahmatullahi alaih? Dia bilang, Pak, dalam salah satu ucapan beliau, jangan kalian menyembah Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kalian inginkan. Kata beliau begitu. Akan tetapi, taatlah kepada Allah, bertakwalah kepadanya, patuhilah perintahnya, agar dia ridho terhadap kalian. Karena bila Allah sudah ridho kepada kita, maka apapun yang kita inginkan, pasti akan berikan. Subhanallah. Rahimahullah. Sya'rawi rahmatullahi alaih. Itu kata beliau. Jadi waridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang besar.
Jadi surga dengan segala kenikmatannya. Masakin tayyibah fi jannati adn. Wa ridwanum minallahi akbar. Lalik. Itulah dia. Wal fawzul azim. Itu keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada lagi sebesar itu keuntungan dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak sekalian hanya diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang beriman, baik dari kalangan lelaki atau perempuan. Karena itu, bila kita ingin masuk ke dalam golongan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka keridhaannya, maka salah satu usaha ke sana 4 perkara yang disebutkan di atas Bapak sekalian. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ini yang kita sebutkan tadi, asbabut tamkin. Bila Allah tuh ingin ridha kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Bila Allah tuh akan menjadi penyokong bagi kita dalam kehidupan kita ini, maka lakukanlah 4 perkara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Al-amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, wa yuqimuna as-shalah. Perhatikan salat kita. Wa yu'tuna az-zakah. Tunaikan zakat kita. Dan semua gerak-gerik kita, Pak, semua ucapan kita, semua perbuatan kita, usahakan ya, dasarnya semua, faktornya semua adalah ta'atullah wa ta'atur rasul. Ta'atullah, ta'atur rasul. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kita jauhi larangan-larangan Allah tuh. Ya, bukan semata-mata karena kita tidak berminat terhadap itu. Bukan itu yang menjadi ukurannya. Tapi kita jauhi semua larangan-larangan Allah itu karena taat dan kepatuhan kepadanya. Ya. Ada orang menjauhi khamar, Pak. Ya, menjauhi khamar dan sesuatu yang memabukkan. Karena dia tidak selera kepadanya sehingga dia tinggalkan. Bukan ini yang menjadi tuntutan bagi kita. Orang beriman. Orang beriman tuh meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Baik dia tidak selera kepadanya. Ya. Atau dia selera kepadanya. Dia tinggalkan itu karena ta'atullah. Kepatuhan kepada Allah. Karena Allah yang menyuruhku menjauhi itu, maka ku jauhi. Bukan karena aku tak suka, tak selera, tak punya keinginan, tidak. Tapi karena ta'atullah. Sebagaimana juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari amal saleh. Kita salat, Bapak sekalian. Ya, bukan supaya badan saya sehat, ya peredaran darah saya biar lancar, ya sampai ke otak, dan bukan ini yang menjadi faktor supaya kenapa kita salat, tak. Tapi kita lakukan salat itu adalah ta'atullah karena dia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji seperti ini, mengkaji Al-Quran seperti ini. Bukan supaya kita akan lebih pengetahuannya dari orang lain. Tak. Tapi perintah belajar nih. Sehingga kita lakukan dan ikuti dia. Ta'atullah. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seterusnya sekalian. Seperti yang kita katakan di awal tadi. Bahwa orang-orang beriman itu. Ya, mabda'uhum wa marja'uhum wa fi'luhum wa qawluhum
Ya, watamanniyatuhum kata ulama. Perbuatan mereka, pikiran mereka, angan-angan mereka, cita-cita mereka, semuanya adalah sandarannya adalah taatullah wa taatur rasul. Itulah Bapak sekalian, apa kita katakan, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman dan hakikat mereka, baik laki-laki atau perempuan, yang kita katakan sangat bertolak belakang Bapak sekalian. Ya, sifat mereka dengan orang-orang munafik, ya, yang telah kita sebutkan dan pelajari sebelumnya di ayat-ayat kita minggu yang lalu, ya, yang mereka adalah, kata Allah, orang-orang yang zalim, ya, terhadap dirinya. Ya, mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala tak pernah menzalimi mereka. Baik. Saya kira untuk malam nih Bapak sekalian, kita cukupkan sampai ayat itu, dan insyaallah ayat kelanjutannya akan kita pelajari. Jadi waktunya insyaallah bila panjang umur, dan kalau ada yang mau ditanyakan dari ayat kita nih, dipersilahkan Bapak sekalian. Jazakumullahu khairan. Jadi walau 2 ayat malam ini yang kita pelajari, tapi 2 ayat ini pula sepatutnya ya menjadi perhatian kita Bapak sekalian, mengingat kita dengan izin Allah tentunya Pak, sudah masuk kepada apa yang disebutkan oleh Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, bahwa alhamdulillah kita ini insyaallah mudah-mudahan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat-ayat ini salah satu adalah yang kata ulama ayatul raja, ayat-ayat yang membangkitkan semangat kita, Pak. Sehingga dengan memahami ayat-ayat ini, khususnya 2 ayat ini, ya, semakin menyemangati kita, semakin membuat kita berusaha, ya kan, untuk betul-betul menjadi orang-orang yang beriman terbaik dalam keimanannya, baik dalam ucapannya, ya, baik dalam akhlaknya, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan insyaallah ya kita bermohon kepada Allah agar kita digolongkan kepada mereka-mereka yang beriman dan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan. Dan puncak dari janji itu adalah waridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja malam ini Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Iya. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam insyaallah. Baik, saya kira
untuk ayatnya mungkin tak apalah ada yang perlu kita diskusikan sekalian, mengingat ayatnya alhamdulillah jelas. Tidak ada tafsir-tafsir yang rumit di sana. Tapi kalau kita lanjutkan ayat ini ke ayat berikutnya, Pak, di situ memang ada beberapa tafsiran rumit. Saya sengaja tak melanjutkannya supaya ayat ini ya terus singgah dia di pikiran kita malam ini dan seminggu ini mudah-mudahan, Pak. Ya, karena ini saya bilang ayat raja, ayat yang memang memotivasi kita. Karena kalau kita bicara ayat di sesudahnya itu bicara tentang kemunafikan lagi, Pak. Dan ulah-ulah mereka kepada nabi dan agama, ya jadi supaya tak rusak. Ya, supaya tak terganggu pengetahuan kita dan kepemahaman kita terhadap dua ayat yang luar biasa ini, maka kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.